Penduduk Gaza berperang dengan tangan kosong. Kami tak gentar lawan serangan darat Israel. Kami berjuang berjihad bersama. מי שהרג או חטף למעלה מ-1,500 אזרחים ישראלים, ילדים, נשים, עם כל מעשי הזוועה הקשים. Israel melancarkan serangan darat di jalur Gaza dengan melakukan pemboman setelah berminggu-minggu. Hal ini membuat beberapa penduduk wilayah Palestina mengatakan mereka selalu siap melawan militer paling kuat di bumi pun. Dengan tangan kosong, kami siap berjihad demi tanah kami. Bahkan jika semua prajurit kami tewas, kami akan berjuang, kata Muatsem Al-Alami yang rumahnya terkena serangan udara Israel, dikutip dari laman Reuters. Pihak Israel mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan invasi darat dan kini telah terjadi. Namun hal itu tidak membuat takut para penduduk Gaza dan rela berjuang meskipun dengan tangan kosong dan tanpa latihan militer seperti IDF. Sejak Israel melakukan serangkaian serangan, Muhammad Abu Dakka dan keluarganya terpaksa meninggalkan rumahnya di kota Abbasan Al-Kabira, sebelah timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza karena intensitas pemboman yang masif. Banyak dari mereka yang berakhir di Yordania, Lebanon, Suriah, serta di Gaza tepi barat dan juga di Yerusalem Timur. Media afiliasi Hamas melaporkan militan Palestina bentrok dengan pasukan Israel ini setidaknya di 2 wilayah di jalur Gaza yang merupakan serangan terbaru dari beberapa serangan skala kecil. Sementara itu, militer Israel tidak segera mengkonfirmasi serangan tersebut. Bahkan Israel dan Amerika Serikat mengatakan mereka meragukan angka yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah mengatakan bahwa dampak yang harus dibayar oleh Gaza akan mengubah kenyataan dari generasi ke generasi. Kami harus membuka unit perawatan intensif baru, namun unit ini tidak dilengkapi sepenuhnya, tidak memiliki sistem pernafasan buatan, dan mesin untuk membantu pasien, kata Dr. Hamouda Shad di rumah sakit di Gaza. Diketahui, Israel telah memperketat blokadenya terhadap Gaza dengan sepenuhnya melarang impor makanan dan bahan bakar, serta memotong pasokan listrik sebelumnya. Hal ini makin membuat jiwa pejuang di Palestina membara demi kemerdekaan dan penjajahan yang tak kunjung usai dilakukan Zionis. Pertahanan Iron Dome Israel kembali ditumbangkan Hamas setelah Israel berani serang tempat ibadah Palestina. Ribuan roket kembali menyerbu pertahanan negara Israel. Si kubah besi andalan negara Zionis itu akhirnya rata, hanya mencegat 10% dari gempuran yang dilayangkan oleh tentara perlawanan Gaza. Kini posisi militer Israel makin rumit, apalagi setelah kedatangan pasukan Amerika yang ikut meringsek masuk Gaza, membuat perlawanan dan perang makin luas. Tembakan ribuan roket dalam hitungan menit ke berbagai kota di Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas telah menunjukkan kelemahan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Ribuan roket itu gagal dicegat, menghantam banyak gedung dan instalasi militer Israel.
Sesaat setelah serangan ribuan roket, ratusan milisi Hamas memasuki kota-kota Israel Selatan melalui jalur Gaza. Mereka mengumbar tembakan dan menyandera ratusan orang yang diakui pasukan pertahanan Israel sebagai warga dan juga tentara Israel. Pasukan pertahanan udara Yuri Kuntov menunjukkan bahwa meskipun Iron Dome adalah sistem pertahanan udara yang sangat canggih, ia memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh manapun. Suatu baterai Iron Dome dapat melindungi area yang relatif kecil, sekitar 150 km persegi. Kedua, Kuntov mencatat Iron Dome sangat efektif ketika menghadapi sejumlah kecil target masuk yang semuanya mendekati dari arah yang sama. Jika terjadi serangan yang lebih intensif yang melibatkan setidaknya 100 roket, Iron Dome biasanya gagal melakukan tugasnya dan hingga 90% roket melewatinya dan menyerang sasaran yang dituju, paparnya. Seperti dikutip Sputnik, sejarawan tersebut mengamati bahwa militan Hamas dengan sengaja meluncurkan roket massal dari berbagai arah, tampaknya untuk melumpuhkan pertahanan Iron Dome Israel yang benar-benar tumbang. Ketika sistem Iron Dome mencegat salvo pertama, ketika berhadapan dengan roket-roket tersebut, ia tidak mampu menangani salvo kedua, yang ditembakkan hampir 1 menit setelah salvo pertama. Jadi roket-roket dari salvo kedua, ketiga, dan keempat mencapai target mereka tanpa ada perlawanan, katanya. Menambahkan bahwa taktik ini pada dasarnya memanfaatkan inefisiensi Iron Dome. Selain itu, kata Kuntov, satu rudal pencegat Iron Dome berharga setidaknya $20.000 Amerika, sementara roket yang dirancang oleh Hamas hanya berharga sekitar $2.000 hingga $3.000 per unit, atau $20.000 seharga, atau rudal pencegat Iron Dome Israel berharga hampir $50 juta dan milik atau seharga $500 juta dan milik Hamas hanya seharga $30 juta.